Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kris. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Pak Kris, kita ketemu lagi nih di kali kedua. Saya ingin melakukan observasi kembali ke kelas Pak Kris dalam ranah teknik coaching yang akan saya terapkan. Nah, yang pertama mungkin saya mau tahu dulu, nanti kita akan masuk ke kelas berapa Pak Kris? Kelas 27. Di kelas 27 ya. Oke. Nah, Pak Kris, pertanyaan pertamanya adalah nanti tujuan pembelajaran kita di kelas itu adalah tentang apa Pak Kris? Jadi materinya masih dalam ragam ya. Jadi cakupan materi adalah kita mempelajari ragam bias yang mana waktu itu saya tugaskan dulu mereka. Saya belum kasih materi, jadi saya kasih umpan. Mereka mengerjakan tugas yang 3 tahapan itu mengerjakan mencari mengobservasi ragam bias daerah, kemudian mereka membuat modifikasi daerah, kemudian mereka membuat portofolio. Nah, yang terakhir ini adalah baru saya masukkan materi dengan posisi terbalik materi yang terakhir agar semua hal yang telah mereka kerjakan menjadi terhubung, menjadi lebih relate. Jadi mereka akan berpikir, oh ternyata selama ini kami disuruh itu ini. Oke. Berarti ini materinya materi karya seni rupa 2 dimensi ya? 2 dimensi. Oke. Lalu berikutnya Pak Kris, dalam materi tersebut atau dalam pembelajaran kita nanti itu area pengembangan yang hendak dicapai oleh pembelajaran ini oleh Pak Kris itu apa? Yang ingin dicapai itu yang pertama adalah mengapresiasi karya seni ragam bias 2 dimensi dari daerah-daerah di Indonesia sesuai dengan tema kelompok yang sudah dibagi. Terus kemudian setelah mengapresiasi, mereka mampu memodifikasi. Jadi tujuan dari materi saya ini adalah mereka mampu memodifikasi karya ragam bias yang sudah tersedia pada daerah dengan ATM ya, nanti dimodifikasi menggunakan teknik stilasi, deformasi, distorsi, dan transformasi, sehingga kedepannya mereka akan mengerti bahwa jika ingin membuat suatu karya seni yang serupa tapi tidak sama dan tidak melanggar hukum, ya dengan teknik itu. Berarti ini KD 4.1 ya, karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek ya. Lalu berikutnya Pak Kris, strategi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Kris dalam nanti menghadapi atau melakukan pembelajaran itu gimana? Kalau untuk yang penjelasan materi ini, mungkin nanti dengan sistem digital ya, media. Jadi saya akan lakukan beberapa presentasi dan kemudian saya beri umpan siswa untuk membaca, kemudian ya menjawab beberapa pertanyaan mengenai ragamnya yang telah mereka kerjakan. Oke, berarti sesuai dengan apa ya harapan pendidikan saat ini ya Pak Kris ya, bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid ya. Dan nanti akan lebih banyak peran murid dalam pembelajaran. Oke, Pak Kris, saya udah nggak sabar nih pengen merasakan pembelajaran di kelas Pak Kris nanti gitu ya. Mungkin bisa kita langsung ke Pak Kris ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teori ragam bias, yang mana kita sebelumnya sudah melakukan memodifikasi yang kalian kerjakan ini, memodifikasi ragam bias, dan terakhir nanti dikumpul pada hari Jumat yaitu mengenai portofolio. Oke, saya siapkan dulu materinya dari awal saat kita memulai materi stilasi, deformasi, distorsi yang kalian buat itu sebenarnya itu adalah cikal bakal tugas ragam bias ini. Apa sih ragam bias? Ada yang sudah mengerti ragam bias itu apa? Coba Rizky jelaskan, disimpulkan maksudnya apa? Mungkin untuk secara biografis itu adalah letak di mana tepatnya objek tersebut. Dan yang kedua mungkin ada ekonomi mungkin menggambarkan dari sistem ekonomi objek ragam bias tersebut. Yang ketiga ada sosial budaya.
Mungkin dari objek ragam hias tersebut mempunyai beberapa sosial budaya ataupun seperti kayak keterampilan gitu juga Pak. Terus yang terakhir ada agama dan kepercayaan. Mungkin seperti dalam objek ragam hias tersebut di situ ada misalkan contohnya ada Jogja. Jogja mungkin agama kepercayaannya itu adalah Buddha, dan objek ragam hias itu mungkin bisa juga contohnya seperti Candi Borobudur gitu. Oke, bagus sekali. Benar. Iya, Lalu ada bahan-bahannya, bahan-bahan yang kita butuhkan buat membuat ini. Kalau kain, kita butuh kain, lalu membuat ada bentuk filosofi pola pengulangan. Coba dijelasin. Seperti Rizky dan Seni rupa itu unsur-unsur yang terdapat dalam seni rupa sebuah contohnya? kulit itu kulit. Warna contohnya. Nah, warna kamu kemarin ngambil daerah Bali Pak. Bali. Warnanya kemarin ngambil Warna merah Pak. Itu selanjutnya ada Pola pengeluaran. Pola pengeluaran kita itu pakai satu-satu Pak. 1, 2, 1. Jadi pola pengeluaran itu adalah 1, 1, 1, 1, 2, 1, melingkar, Lingkar sama berlian, acak, gitu ya. Oke, tepuk tangan. Ini pola seperti itu, 1, 1, 1, 2, 1 dan sebagainya. Kalau filosofi kita bicara makna. Artinya saat kita merubah ragam hias daerah tersebut dengan teknik modifikasi, kita tidak boleh merubah filosofinya. Misalnya, tadi kita membuat burung merak misalnya. Tiba-tiba jadi orang hutan, tidak boleh. Karena itu sudah perubahan makna filosofi, tidak boleh. Atau warnanya yang di daerah tersebut misalnya seperti di Jogja, coklat tua, coklat muda, hitam atau putih. Tiba-tiba kita kasih warna pink. Mentang-mentang kita suka Blackpink misalnya. Jangan, tidak boleh. Karena warna itu termasuk dari filosofi daerah tersebut. Itu kalau ada orang Jawa menyebutnya isen-isen. Itulah bagian dari corak seperti itu contohnya. Jadi kalau seperti ini ada corak, kemudian ada isinya titik-titik ini, nah itu isen-isen gitu. Setiap titik ini isen. Terlihat? Ini kan jelas ya, jelas banget ya. Hal yang ini bisa acak, apalagi bisa acak. Terus mungkin itu aja dari saya. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya pembelajaran ragam hias, kalian bisa mengapresiasi. Mungkin selama ini apa sih kok pakai batik kayak orang mau kondangan aja? Enggak gitu. Seandainya kalian suatu saat nanti kalian membuka misalnya distro, kemudian membuka konveksi, kemudian kalian bikin jaket, terus ada motif-motif batiknya, atau dalam pakaian-pakaian dinas kalian masuk unsur batiknya sebagian. Nah itu dengan begitu kita bisa mengapresiasi daerah kita ya. Juga jangan lupa terakhir hari Jumat portofolio ragam hias dibuka kirim ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Nah, pertama-tama puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, kita diberikan nikmat sehat hingga bisa bertemu kembali di sini.
Terima kasih kesediaannya Pak Fris di tengah kesibukan Bapak. Juga terima kasih Pak Banjin yang bersedia mendampingi menjadi pengamat di sini. Dan saat ini yang akan kita laksanakan adalah percakapan pasca observasi, Pak Fris ya. Dan tentu percakapan ini dilakukan semata-mata untuk kita semakin memperbaiki kinerja kita satu sama lain sebagai guru gitu ya. Jadi mungkin kita pahami bersama gitu ya, kita duduk berdiskusi di sini dalam keadaan gelas yang kosong gitu. Dan akan kita isi secara bersamaan seperti itu. Jadi Pak Fris, yang pertama mau saya tanyakan adalah bagaimana Pak Fris sebagai seorang guru merefleksikan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Kalau kemarin itu saat di dalam kelas saya refleksinya adalah saya menyimpulkan kembali materi dari yang sudah saya sampaikan dari awal, terus juga diskusi dengan siswa menjawab pertanyaan saya, kemudian juga saya sampaikan juga apa sih manfaatnya atau tujuan dari kalian mempelajari materi ragam hias kemarin. Saya juga sampaikan apa dampaknya jika mereka bisa menguasai dan mengerti materi yang saya ajarkan. Dan terakhir refleksi dari saya adalah saat dalam kelas bahwa nanti ada tugas berupa portofolio yang harus mereka kumpulkan kepada saya. Apa hal baik yang sudah Pak Fris lakukan dan itu menjadi aset kekuatan Pak Fris dalam mengajar? Yang pertama yaitu saya menyajikan materi dengan cukup komplit. Berikut juga ada contoh-contohnya. Kebetulan kemarin itu membahas tentang seni budaya, seni rupa materinya tentang 2 dimensi. Lalu berikutnya apa yang menjadi kendala bagi Pak Fris dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Kendala, kalau untuk sekarang ini yang saya rasakan kendala itu yang pertama adalah banyak siswa yang tidak aktif. Dalam artian sudah dikasih umpan, sudah diajak untuk berdialog, tetapi masih seperti sedikit yang saya rasa sedikit antipati. Mungkin di situ kekurangan saya ada apa gitu, ingin saya perbaiki. Nah di situ saya merasa ada beberapa siswa yang dalam keadaan status dia siswa normal, tetapi tidak ingin memperhatikan pelajaran lebih lanjut seperti itu. Berarti tadi Pak Fris sudah bisa menyadari dan mengatakan ya kekurangannya, kendala-kendala yang dirasakan gitu, Pak Fris sudah menyadari itu. Nah, berarti kira-kira nih Pak Fris ke depannya apa yang akan Pak Fris lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Kalau saya sepertinya ingin lebih mengajak secara personal kali ya siswanya agar terlibat aktif. Mungkin nanti saya akan merubah posisi saya berdiri atau saya akan lebih menunjuk mereka untuk ya menjelaskan segala sesuatu lah seperti itu. Baik, bagus sekali Pak Fris jawabannya. Jadi mungkin kalau saya boleh menyimpulkan adalah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan lebih melibatkan mereka aktif dalam pembelajaran begitu ya Pak. Oke. Apa perencanaan Pak Fris dalam upaya pengembangan kompetensi diri Pak Fris? Kalau untuk pengembangan kompetensi dari saya sendiri, yang pertama mungkin saya ingin ikut seperti webinar kali ya, webinar tentang pendidikan, cara mengajar, terus juga saya juga masih ingin belajar lagi lewat buku-buku tentang bagaimana cara menjadi guru yang baik atau penyampaian materinya, cara mengatur kelas dan sebagainya mungkin itu. Dan sharing dengan teman sejawat. Ya, bagus sekali Pak Fris ya. Mencapai keberhasilan belajar yang sama dengan sudut pandang atau pola pikir anak-anak yang berbeda. Nah, saya mau tanya Pak Fris, dengan kondisi seperti itu, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Fris dan kira-kira menurut Pak Fris apa metode atau strategi yang bisa kita terapkan dalam mengajar? Kalau menurut saya strateginya salah satunya adalah dengan melibatkan aktif mereka, terus juga memberikan apresiasi. Jadi saya setiap di kelas, setiap mereka melakukan praktek, saya selalu memberikan apresiasi kepada mereka. Yang pertama yang biasa saya lakukan adalah apresiasi nilai, karena saya menyadari bahwa yang saya alami dan yang saya perhatikan dari ini khusus pandangan saya sendiri, menurut saya ini layak dan semoga teman-teman yang melihat
bangga, ikut juga ingin, wah segini saja sudah diapresiasi, apalagi kalau saya yang bisa lebih bagus. Mungkin itu. Yes, benar sekali Pak Kris. Jadi kalau kita bicara konteks karya seni rupa memang bagus jelek itu relatif ya. Siap. Ini sebuah hal yang sangat subjektif gitu. Iya. Tapi untuk menghadapi tantangan ke depan seperti ini nih Pak Kris, menurut Pak Kris berdasarkan keadaan seperti itu apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Saya ambil contoh yang saya lakukan di kelas 10-8, ada anak berkebutuhan khusus dengan apa ya, mohon maaf mungkin agak salah saya menyebutnya, kelainannya adalah low vision. Jadi dia tidak bisa melihat kita objek apapun kecuali dengan intensitas cahaya tinggi. Rencana tindak lanjut dari Pak Kris setelah ini itu apa? Rencana tindak lanjut mungkin saya akan memperbaiki tadi ya, memperbaiki RPP saya, rencana pelaksana pembelajaran saya, kemudian saya mengevaluasi lagi diri saya, bagaimana tadi kebetulan saya sudah nonton video yang Bapak buat, saya bisa mengevaluasi, oh seperti itu saya ternyata, mungkin seperti itu. Terus juga saya ingin banget, ingin sekali saya mengeksplor dan mencari tahu lagi cara mengajar yang lebih baik lah, yang variatif, yang cocok dengan anak-anak sekarang. Jadi PowerPoint tetap tampil, tapi yang saya harus suruh baca anak-anak. Nih baca, oke bagus. Apa kesimpulan yang kamu dapat dari baca itu? Sini Pak. Oke, next slide video, nonton sambil kita anak-anak, pastiin anak-anak nonton, handphone simpan dulu, kesepakatan belajar di awal jangan lupa tuh. Mungkin seperti itu Pak Kris ya. Terima kasih. Jadi makasih banyak untuk kesempatannya Pak Kris, saya banyak belajar dari Bapak, juga Pak Bancin, saya banyak belajar dari momen-momen seperti ini gitu ya, karena ya inilah indahnya belajar gitu, justru saya yang banyak dapat informasi. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Kris buat observasinya, semoga sehat selalu dan semoga cita-cita kita, pendidikan kita bisa berlangsung. Terima kasih. Jangan lupa. Luar biasa.